Ya, sekarang kita di apa di pertemuan yang keempat, sebab yang keempat dari bab pertama revolusi kognitif, buku Sapiens Yuval Harari Noah. Nah, bab keempat ini judulnya juga unik ya. Sama seperti judul-judul sebelumnya disebut Adam dan Hawa pohon pengetahuan, sekarang banjir besar. Nah, kalau banjir besar dalam diksi agama kita mengenal itu tokoh siapa itu? Noah ya, Noah. Noah. The Ark of Noah. Noah. Ini banjir besar. Nah, ini juga agak menyentil kisah-kisah tentang itu. Kisah-kisah tentang Noah. Ya maksudnya dalam konteks ceritanya dia menyentil kejahatan umat manusia melalui kisah Nuh. Jadi perspektif kita Nuh itu adalah sosok yang menyelamatkan umat manusia. Di sisi ini dalam perspektif buku ini justru itu tanda bahwa manusia itu melenyapkan bagian dari kehidupan alam semesta, primata-primata mungkin. Itu di sini. Nah, sebelumnya kita menjelaskan konteks sosiologi dan psikologi masyarakat purba kan, bahwa masyarakat purba itu lebih bahagia daripada kita. Lalu kapan kita punya perspektif menjajah? Kalau dalam bab-bab subbab yang pertama atau kedua kita jelaskan ketika manusia sudah mengenal fiksi ya, ketika penaklukan kedua ke Eropa menyerang orang-orang Neanderthal gitu ya. Kita tidak ada informasi kapan fiksi itu tercipta. Tapi yang jelas karena fiksi itu akhirnya manusia bisa menjajah manusia yang lainnya. Dalam konteks masyarakat purba itu masih belum memiliki fiksi yang kompleks sehingga tidak bisa melakukan penjajahan. Makanya hidupnya itu ya tergantung alam berubah, perubahan alam maksudnya, perubahan alam. Kemanapun alam berubah, mereka mengikutinya, alamiah gitu. Hidupnya juga settle. Dia berburu seadanya untuk dimakan hari ini, karena dia tidak menetap. Fiksi makin kompleks terjadi ketika manusia itu menetap, atau masyarakat petani begitu, mulai berpikir untuk sedenter. Ketika persediaan makanan melimpah, tidak habis dimakan 1 atau 2 tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, dia menetap di situ. Akhirnya ada persediaan makanan, dia mulai berpikir untuk menaklukkan hewan-hewan yang lainnya sebagai persediaan itu, span untuk jangka waktu berapa tahun itu. Itu dia mulai berpikir untuk menaklukkan ini. Tapi sebenarnya di buku ini, di banjir besar ini, sebelum peristiwa menetapnya manusia itu, sedenterian manusia itu terjadi, kan sedenterian manusia atau masyarakat pertanian itu kan dibahas dari bab 2 nanti. Ini kan bab 1 terakhir ini ya, di revolusi pertanian. Ini terjadi sebenarnya tersebarnya masyarakat purba ke seluruh penjuru dunia itu bagaimana sih prosesnya? Dalam imajinasi para ilmuwan, masyarakat purba kan hanya ada di Afroasia, di Afrika maupun Asia. Pada waktu itu kan masih gandat ya benua itu, sekitar 850 tahun yang lalu masih menyatu di situ. Masyarakat purba, masyarakat hanya di situ, manusia hanya di situ. Tidak ada manusia di Amerika, di Eropa. Nah, penaklukan manusia pertama, penjelajahan manusia pertama itu disebut-sebut di Australia. Begitu. Nah, ada banyak teori yang mengemukakan perjalanan migrasi ini, entah itu gletser yang mencair ya, entah itu manusia yang mendayung atau berenang dan lain sebagainya. Banyak itu. Ini masih missing link atau masih jejak yang kosong menurut Yuval. Tapi satu fakta yang kita dapatkan ya, bahwa pelaut pertama itu ada di Nusantara, di Australia maupun di Indonesia pada saat itu ya. Karena sudah ditemukan fakta-fakta manusia yang sama dengan orang-orang Afrika. Begitu. Nah, saya nggak tahu mana yang lebih dahulu. Harusnya kan juga kita bertanya, mungkin yang dahulu ke sini ya. Tapi itu tidak ada pertanyaan yang itu. Tapi itu menurut Yuval, pelaut pertama kita. Kedatangan mereka ya seperti orang migrasi pada umumnya. Dia datang, kemudian dia kaget,
karena ternyata hewan-hewannya itu berbeda. Akhirnya dia menyesuaikan dengan habitat-habitat hewan yang ada, kemudian dia settle, membangun pemukiman dan lain sebagainya. Itu tidak ada aktivitas yang mengganggu aktivitas masyarakat purba. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu, fiksi pun bergulir ya tentang masyarakat purba. Kedatangan kedua masyarakat purba itu membawa kepunahan bagi habitat yang ada. Habitat hewan-hewan purba misalnya itu menjadi punah. Itu. Nah, ini yang mencoba untuk diungkap Yuval bahwa kehidupan modern hari ini itu tidak lebih membahagiakan, bahkan lebih destruktif daripada masyarakat purba. Nah, ini yang mau dicoba untuk ditutup-tutupi di sejarah kita. Sejarah penjelajahan samudra atau sejarah industri terutama di Australia. Itu. Australia disebut-sebut hewannya itu punah karena bencana alam, misal meteor jatuh atau apa. Punahnya hewan-hewan besar itu karena bukan ulah manusia, tapi karena iklim. Padahal justru mereka karena manusia yang mulai mendekat dengan perspektif industrinya, menghasilkan kepulan-kepulan asap yang mengganggu pernafasan mereka. Bahkan mereka itu diindustrialisasi kan, hewan-hewan itu dipotong, dijual dan lain sebagainya. Semakin menipis. Mereka tidak bisa bertahan karena masa perkembangbiakannya yang sangat lama, berbeda dengan manusia. Misal saja mamut atau siapa itu di Protodon ya, hewan yang asal negara Australia mungkin. Itu untuk hamil saja dia butuh waktu bertahun-tahun. Itu. Terus melahirkan saja untuk proses regenerasi seperti badak mungkin terancam punah karena habitatnya yang tidak ada dan masanya yang lama, maka dia punah. Apalagi dia diburu dan diperjualbelikan. Punahnya hewan-hewan ini itu tidak pernah menjadi salahnya manusia. Selalu iklim yang disalahkan. Apalagi dinosaurus. Ya, itu. Jadi menurut Yuval, manusia itu bersalah seperti yang dituduhkan Yuval di sini ya. Yang selama ini bahwa mereka lah yang menjadi parasit di bumi kita. Itu. Begitu. Jadi mereka lah yang menciptakan virus-virus baru atau mutasi-mutasi genetik baru yang mengancam manusia yang lainnya. Karena aktivitasnya yang tidak alamiah ya, yang banyak bermuatan ini fiksi. Masyarakat dulu purba sangat kuat dengan virus-virus baru, sekarang tidak. Virus bermutasi, kita corona aja pakai masker kemana-mana, ya kan? Takut mati, takut mati. Itu kan virus-virus yang lahir baru dari ini realitas masyarakat industri yang semakin mengarah pada ranah ketakutan akan dirinya sendiri yang diciptakannya kan, gitu. Ini hewan-hewan punah. Ya. Di sini dia jelaskan banyak sekali contoh-contohnya ya, nasib. Misal saya bacakan. Kedua, ketika perubahan iklim menyebarkan kepunahan massal, makhluk laut biasanya terpukul sekeras penghuni daratan. Namun tidak ada bukti hilangnya fauna laut secara besar-besaran 45.000 tahun yang lalu karena perubahan iklim. Ya, iklim tidak menjadi penyebab menurut Yuval. Keterlibatan manusia dapat dengan mudah menjelaskan mengapa gelombang kepunahan itu memusnahkan megafauna darat Australia, namun tidak menyentuh lautan di sekitarnya. Gitu. Jadi meskipun kemampuan belayarnya baru mulai tumbuh, Homo sapiens tetap baru merupakan ancaman luar biasa bagi makhluk darat. Makhluk laut tidak punah karena tidak pernah ada Homo sapiens yang terjun atau yang pernah hidup di laut. Itu masalahnya. Itu. Dan punahnya makhluk raksasa ya. Para raksasa itu justru karena ulah manusia. Itu. Betapa destruktifnya Homo sapiens hari ini. Cita-cita, fiksi itu hari ini berupa cita-cita yang diwariskan, yang dididik oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ya, kamu harus bercita-cita semacam ini.
harus hidup semacam ini. Janganlah kamu seperti makhluk purba yang jauh dari kata kebahagiaan. Padahal kita standar kebahagiaannya juga ditentukan oleh masyarakat hari ini yang juga sangat tidak membahagiakan. Nah, itu makhluk-makhluk purba yang tidak menguntungkan bagi masyarakat purba dimusnahkan, diburu, dibantai. Lama-lama ekosistemnya menipis. Lama-lama ini jumlahnya juga semakin menipis. Gitu. Akhirnya dengan sendirinya mereka itu punah menjadi makhluk yang langka. Nah, itu begitu. Tumbuhan-tumbuhan yang sekiranya mengganggu juga punah ya, digantikan dengan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi dia. Nanti ada kisah penjajahan padi atas tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Gitu. Banyak kisah-kisah itu nanti di bab selanjutnya. Saya ada dijelaskan di situ. Saya hanya membaca di sebab ini. Saya pernah membaca itu dijelaskan itu penjajahan gandum atas tumbuhan yang lainnya, penjajahan padi atas tumbuhan yang lainnya. Yang awalnya sebenarnya rumput liar. Itu. Nah, akhirnya hewan-hewan yang diselamatkan di Bahtera Noah, itu adalah hewan-hewan ternak. Hewan-hewan yang cocok untuk bertani, berladang, melindungi ladang, ya. Terus yang bisa menopang kehidupan manusia saja. Tapi hewan-hewan besar punah. Kisah Bahtera Noah yang sangat epik itu bagi sebagian umat beragama semacam kita adalah kisah yang sangat inspiratif ya, karena berisi tentang dakwah. Tapi bagi ekosistem itu bercerita tentang kepunahan massal makhluk-makhluk besar yang ada di bumi ini. Dan itulah siapa? Nah, Musa hanya bisa menyelamatkan hewan-hewan ternak, bukan makhluk-makhluk yang itu, yang dalam tanda kutip apakah mereka layak hidup atau tidak gitu. Itu sekian dari bab yang keempat ini. Sudah, itu aja. Dina Siratal Mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di bab kedua nanti di revolusi pertanian. Ya, subscribe ya. Ini sebentar. Ini revolusi pertanian ini sangat menarik ya. Sangat menarik juga. Nanti kita tahu ini psikologi bangunan-bangunan besar tercipta, misal piramida itu sebenarnya dalam meta psikologi yang semacam apa. Itu nanti kita sudah masuk ke bangunan. Terima kasih. Ya, subscribe ya di situ. Yang itu yang merah itu. Makasih. Seruputtif.id